Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kita bahas soal nomor 1. Titik di bawah ini yang dilalui persamaan garis 2,4 dan tegak lurus terhadap Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Nah ini kuncinya ya, ada tegak lurus. Yang namanya tegak lurus berarti artinya gradien ke-1 dikalikan gradien kedua sama dengan min 1. Mbak anggap ini adalah gradien kedua ya. Ini contoh M2-nya. Berarti kan ini min setengah, ini sama dengan min 1. Di sini kita pakai untuk gradien ke-1-nya. Berarti gradien ke-1-nya ketemu deh. M1-nya adalah 2 gitu ya. Min 1 dibagi min setengah. Oke, berarti ini ketemu M1-nya melalui titik. Maka pakai rumus apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Inilah persamaan garis jika diketahui titik dan gradien. Ya, berarti Mbak anggap ini adalah X1-nya, ini Y1-nya. Maka Y min 4 sama dengan 2 X min X1. Oke ya guys, berarti kan Y min 4 sama dengan 2X min 4. Maka Y sama dengan 2X. Ini min 4-nya habis ya. Hilang. Inilah persamaannya. Manakah garis yang manakah titik yang berada pada persamaan garis ini? Kita masukkan aja ya. 2,4, X-nya 2, apakah hasilnya 4? X-nya 2, 2 kali 2, 4, Y-nya 4, betul ya? Maka 1 betul, 3 juga betul. Oke, X-nya 3, apakah hasilnya Y-nya 1? 3 kalikan 2, 6, harusnya 3,6 ya, bukan 3,1. Ya, berarti ini salah dong. Nah, kalau salah, maka 4 juga salah. Karena 1 dan 3 itu betul ya. Maka jawabannya adalah B. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Jika garis H sejajar dengan garis Y, ada garis H itu sejajar dengan garis Y, maka di sini kita ketemu konsep M1 sama dengan M2, M-nya H sama dengan M-nya Y. Ternyata garis Y ini tipenya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Inilah gradiennya, maka gradien Y itu adalah 2. Otomatis gradien H itu juga adalah 2. Oke ya. Jika garis H sejajar ini, lalu garis H menyinggung persamaan kurva ya, berarti yang menyinggung itu adalah garis H. Misalkan gini gambarannya, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 5, disinggung deh sama garis H. Ini garis H ya, kalau menyinggung itu artinya melalui satu titik. Maka garis H memotong sumbu X di titik mana? Berarti kita harus mencari dulu persamaan garis H. H-nya udah ada nih gradiennya 2. Nah, titik singgungnya yang kita cari dulu ya. X, Y-nya kita cari. Oke, nah sekarang kita punya konsep yang namanya gradien garis singgung atau M-nya garisnya H itu sama saja dengan turunan kurva. Oke ya, gradiennya tadi kan ketemu 2 nih. Nah, turunan kurvanya X kuadrat kita turunkan 2X ya. 4X kita turunkan 4. Oke, 2 kurangi 4 itu min 2. Maka X-nya itu adalah min 1. Kita masukkan, berarti titik singgungnya adalah min 1 X-nya. Nah, ordinatnya berapa? Y-nya berapa? Y-nya kita cari dengan memasukkan min 1 ke persamaan kurva ya. Maka min 1 kuadrat ditambah 4 kalikan min 1 ditambah 5. Begitu ya. Oke, berarti 1 dikurangi 4 ditambah 5. 1 kurangi 4 min 3. Min 3 ditambah 5 adalah 2. 2 ya. Nah, ketemu ya. Jadi persamaan garis H-nya adalah dia melalui gradien 2 dan dilalui titik min 1,2. Kita pakai persamaannya di atas. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Y min 2 sama dengan M. M-nya 2 ya. X min 1. Oke ya guys. Berarti jawabannya adalah Y sama dengan 2X, ini plus 2, soalnya pindah ruas, min 2 pindah ruas jadi plus 4 ya. Iya, inilah persamaannya, Y sama dengan 2X plus 4. Pertanyaannya, maka garis H ini memotong di sumbu X di titik berapa? Saya kesini aja nih, nggak nyukup, swing. Oke, nah Y sama dengan 2X plus 4. Titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan 2X plus 4. Maka X sama dengan min 2 ya. Pindah terus ke sana ya. Maka X-nya min 2, Y-nya 0. Jawabannya adalah C. Oke ya. Diketahui G1 ya. Diketahui ada G1 persamaannya adalah Y sama dengan MX plus B.
Sedangkan G2 itu persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Garis G1 memotong sumbu X di titik A 1,0, berarti dia melalui titik 1,0 ya. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran pertama? Ini kita lihat ya, gambarnya kayak gini. Ini adalah kuadran pertama ya. Garis G1 memotong 1,0. Nih 1,0 di sini. Ibarat kata nih berarti ini garis G1 gitulah ya. Apakah mereka berpotongan di kuadran pertama? Nah, berarti artinya X-nya itu harus positif, Y-nya itu juga harus positif. Kita akan membuktikan di sini. Apakah X-nya positif? Nah, apakah ya, ada kata-kata apakah. Berarti jawabannya itu dua kemungkinan, bisa iya bisa tidak. Yang penting membuktikan. Kalau iya ya ya terus, kalau tidak ya tidak terus ya. Oke. Yuk, nomor 1, apakah dengan data M kurang dari 2 ini membuktikan mereka berpotongan di kuadran pertama atau tidak? Nah, kita masukkan aja ya. Kita buktikan ya. Oke. Yuk. G1 melalui titik 1,0. Kita substitusiin ke sini, Dek. Kalau ada titik dilalui garis atau titik melalui garis, maka titiknya itu kita substitusikan. Y-nya 0, M, X-nya 1 ditambah B. Dari sini kita ketemu M ditambah B sama dengan 0. Berarti ketemulah M sama dengan min B ya. Ini kalau B-nya yang pindah ruas, atau B sama dengan min M. Nah, begini deh. Paham ya, Dek ya? Nah, terus kalau mencari titik potong, maka artinya gini, kita cari titik potong. Jika mencari titik potong, maka kita gunakan Y1 sama dengan D2 ya. Ya, kita buat, berarti kan MX ditambah B sama dengan 2X ditambah 1. Nah, kita yang punya variabel X jadikan 1, misalkan Mbak ke sana. Berarti M-2X. Sini adalah 1 kurangi B. Nah, kita akan mencari X nih. Kita buktikan apakah X-nya positif. Berarti X sama dengan 1 min B dibagi M-2. Sampai sini paham ya? Ya, oke. Kan yang dicari adalah tentang M-nya. Yang kita akan buktikan maka B-nya kita buat M. Maka boleh Mbak buat kayak gini ya. Di atas. Oke, saya tutupin dulu. Berarti kan X sama dengan, ternyata B itu kan ini ya, min M ya. Berarti 1 plus M. B-nya saya ganti M. Oke, dibagi M min 2. Inilah nilai X ya. Ternyata X-nya itu kurang dari 2. Berarti X-nya mungkin tuh apa? Bisa 1, bisa 0, bisa min 1, dan seterusnya ya. Kita buktikan yuk. Nah, berarti X pada saat M-nya 1. Ya, berarti kan jadinya 1 tambah 1 positif ya. Dibagi 1 kurangi 2 negatif. Maka jawabannya adalah X-nya negatif. Untuk yang kedua, jika X-nya kita masukkan 0, 1 tambah 0 itu positif ya. Nah, 0 kurangi 2 itu negatif, maka ini juga negatif. Kita masukkan jika pada saat X-nya, jika pada saat M-nya min 1, 1 kurangi 1, 0, berarti 0 ya. Nah, ini berarti kan min 1, min 2 itu negatif, hasilnya 0. Berarti nggak konsisten ya. Coba kita buktikan lagi. Jika kita masukkan M-nya itu min 2 ya, 1 kurangi 2 itu adalah negatif. Min 2 itu juga negatif. Maka hasilnya apa? Negatif bagi negatif, positif. Nah, ini Dek, maksudnya Mbak kayak gini. Nah, ini kan X-nya bisa negatif, bisa positif, bisa 0 juga. Maka tidak konsisten. Oke ya? Kita kan pertanyaannya, apakah mereka berpotongan di kuadran 1? Maka X-nya harus positif. Ternyata ini kadang positif, kadang negatif. Justru kalau misalkan ini negatif semua, nggak masalah. Berarti ini tidak. Oh, mereka tidak berpotongan di kuadran 1. Itu betul paham pernyataannya ya. Tapi ini tidak konsisten, maka nomor 1 tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke ya guys, kita masuk ke pernyataan yang kedua ya. Pada saat B kurang dari 1, B lebih besar dari 1, maaf ya, kita masukkan X tadi kan persamanya kayak gini ya Dek, 1 min B dibagi M min 2. Nah yuk, yang ditanya tuh B, maka M nya Mbak ganti B, berarti kan 1 min B dibagi M itu adalah min B, berarti jadinya min B min 2, inilah nilai X. Ternyata B-nya itu lebih besar dari 1, maka bisa juga 2 ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita gunakan X apabila B-nya 2, 1 kurangi 2 negatif, min 2 negatif, maka hasilnya positif. Kita
jika B-nya 3. 1 kurangi 3 itu negatif, negatif 3, negatif 2 itu negatif juga, positif lagi ya. Dan seterusnya, pasti nilainya konstan. Coba memasukkan 4 ya. 1 kurangi 4 kan negatif kan? Dibagi dengan min 4, min 2, negatif juga. Negatif bagi negatif, positif. Maka ketemu nih X-nya konstan, selalu positif. Nah, ini menyatakan, ini bisa membuktikan bahwa mereka berpotongan di kuadran 1 memiliki X yang positif ya. Karena jawabannya hanya 2, maka jawabannya adalah B. Hanya pernyataan 2 yang mampu menjawab pertanyaan di atas. Oke. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Jika A, B, dan C, maka persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis BC. Oke ya, ada kata-kata tegak lurus, maka gradiennya nanti gimana? M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Nah, berarti kita mencari gradien salah satu dulu, BC, ketemu banget ya. Berarti kita gunakan mencari gradien, Mbak anggap ini adalah gradien keduanya. Rumusnya gradien kalau melalui dua titik itu apa deh? Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Dia melalui BC. Nah, Mbak anggap aja ya. Ini adalah X2, ini Y2, berarti ini adalah X1, ini Y1. Y2 kurangi Y1, 1 kurangi 0, berarti 1 ya. X2 kurangi X1, 2 dikurangi min 2, berarti 4. Inilah gradien yang kedua. Kita masukkan 1/4, sini min 1, maka gradien pertamanya ketemu. M1 sama dengan min 4. Punyanya siapa? Ini adalah gradien yang dilalui titik A. Titik A itu berapa? Titik A itu 3,2. Nah, maka persamaannya ketemu ya. Kita gunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka Y min 2 sama dengan min 4 X min 3. Oke, jadinya apa nih dek? Y sama dengan min 4X. Ini min 4 kalikan min 3 itu 12 ya. Dipindah ruas ke sana, maka jadinya plus 14. Mana dek jawaban yang tepat? Jawabannya adalah A ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Diketahui dua buah garis sebagai berikut, garis F dan G. Jika garis F dan G berpotongan tegak lurus ya, berarti mereka berpotongan tegak lurus di titik min 2,4, maka pernyataan di bawah ini yang bernilai benar. Oke, ada kata-kata tegak lurus, maka kita bisa mengacu ke gradiennya ya. M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Ini mana gradiennya? Gradiennya M ya, Dek. Gradiennya M. Lah gradien keduanya berapa? Berarti ini 2 ya, gradiennya 2 sama dengan min 1. Maka nilai M itu sama dengan min setengah ya. Oke, berarti A sama B salah ya. A sama B salah M-nya. Nah, terus kita bisa mencari K. Mencari K yuk. Nah, kita masukkan titik potongnya min 2,4. Kita masukkan kemana? Ya persamaan ini, kan bisa. Nah, ini ya, di saat Y-nya 4, M-nya kan udah ketemu min setengah nih. X-nya berapa? X-nya itu adalah min 2 nih, melalui min 2,4 ditambah K. Nanti K-nya ketemu deh. Berarti 4 min setengah kalikan min 2 itu adalah positif 1 ditambah K. Maka K-nya adalah 3. C, apakah C benar? Kita lihat ya, 2M ditambah K sama dengan 2. 2, M-nya itu adalah min setengah ditambah K-nya 3. Apakah sama dengan 2? 2 kalikan min setengah itu kan min 1 ya. Min 1 tambah 3 itu 2. Betul banget ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Jika garis ini ya sama dengan A, sejajar dengan ini ya, sama dengan 2A, maka konstanta A adalah sebuah konstanta. Oke, kita jabarkan dulu ya untuk yang persamaan ke 1 ya. Maka jadinya X min 2Y ditambah AX plus AY sama dengan A. Yang variabelnya X kita jadikan 1 ya, berarti kan 1 ditambah AX. Oke, ditambah, ini artinya kan A dikurangi 2 ya. A dikurangi 2Y sama dengan A. Oke, sejajar dengan ini ya. Yang ini saya rubah jadi kayak gini. 5Y dikurangi X ditambah 3AX ditambah 3AY sama dengan 2A. Begitu ya. Yuk kita satukan yang variabelnya sama ya. Ini artinya 3A dikurangi 1. Maka 3A kurangi 1X ditambah, ini jadinya apa? 5 ditambah 3AY sama dengan 2A. Ternyata mereka sejajar. Kalau sejajar artinya gradiennya sama.
Apa rumusnya gradien? Apabila X sama Y berada di satu ruas, maka rumusnya adalah gradiennya min X dibagi Y. Ya, maka kita punya ini min 1 plus A dibagi A min 2 sama dengan, gradiennya sama dengan ini ya, min 3A min 1 dibagi 5 ditambah 3A. Ya, ini negatif sama negatif hilang. Kita pindahkan ruas saja ya. Jadinya apa? Ini berarti kan 1 plus A dikali dengan 3A ya. 3A-nya lepas di depan aja. 3A ditambah 5 sama dengan ini apa? A min 2 dikali 3A min 1. Oke, yuk. Ini berarti pindah sini aja. Ini A sini 1 ya, biar gampang ya. Yuk. A kalikan 3A berarti kan 3A kuadrat. Ini berarti kan 5 ditambah 3A itu berarti 8A. Ini plus 5, sininya 3A kuadrat. Oke, ini min A ditambah min A min 6 berarti min 7A ya. Ini plus 2. Ya, oke, ini hilang. Ini ke sana ya. 8 ditambah 7 itu 15. 15A. Ini ke sana ya. 2 dikurangi 5 itu adalah min 3. Oke. Maka A-nya adalah min 3 per 15 atau min 1 per 5 ya. Iya, jawabannya min 1 per 5. Oke, guys. B. Oke, kita masuk ke soal nomor 7 ya. Nih gambarnya kayak gini. Ada sebuah persamaan garis ya, parabola. Ini garisnya kayak gini ya. Ini menghadap ke atas, x kuadrat plus 2x min 1. Ternyata dia dipotong pada titik min 2 sama 1 ya. Anggap ini min 2, ini satunya nih. Nah, pertanyaannya, maka persamaan garis yang memotong tuh gimana? Berarti kita fokus, kita mencari y-nya masing-masing ya. Y bisa didapat dari mana, Mbak? Kita substitusikan x-nya ke ini, ke parabola. Nah, di sini ketemu. Berarti y sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan 1 dikurangi 1 ya. 1 tambah 2 3, 3 kurangi 1 2. Maka titik yang pertama ketemu 1,2. Oke. Nah, lalu yang ini juga dimasukkan. Y kita masukkan x-nya min 2. Min 2 kuadrat itu adalah 4 ya. 2 kalikan min 2 itu min 4. Ini min 1. Maka ketemu nih, y-nya adalah min 1. Maka titik potongnya adalah min 2, min 1. Nah, tentukan persamaan garisnya. Berarti kita gunakan konsep persamaan garis melalui 2 titik deh. Oke ya. Jadinya, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Begitu ya. Berarti y min, bahkan kita anggap ini adalah x1, ini adalah y1-nya. Misalkan ini adalah x2, ini y2-nya ya. Maka y min y1 dikurangi 2 dibagi y2-nya berapa? Min 1 ya. Min 1 kurangi 2, x kurangi x1, x1-nya 1 ya. Berarti x2-nya adalah min 2 ya. Min 2, min 1. Oke, ini kan min 3 ya. Saya buat ke sini aja. Nih min 3 berarti min 3y. Min 3 kalikan min 2 itu plus 6 sama dengan. Ya, ini berapa? Ini min 3 ya. Berarti jadinya min 3x. Min 3 kalikan min 1 plus 3. Oke ya, yuk. Kita pindah ruaskan, berarti sini adalah min 3y, ini adalah min 3x, 6 pindah ruas min 6, sini berarti min 3. Oke, semua kita bagi dengan min 3, maka y sama dengan x ditambah 1. Mana jawabannya? Jawabannya adalah A, begitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 8 ya. Diketahui grafik Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4AX dikurangi 6A memotong sumbu X di titik 2,0 dan 6,0 ya. Ini ada kurvanya melengkung menghadap ke bawah ya, karena A-nya negatif. Dia memotong sumbu X 2,0 dan 6,0 ya. Begini gambarnya ya. Lalu ada garis MX min Y plus sama dengan 12 memotong grafik di titik 6,0. Nah nih di titik 6,0 dia dipotong nih shoot oleh persamaan garis lurus ya. Maka x, y yang di sini tuh berapa? Nah kita cari ininya tuh. Oke ya guys, paham ya maksud soalnya ya. Nah nih, ini ada sebuah persamaan tapi belum komplit nih, A-nya nggak tahu. Kita bisa cari.
kita substitusikan salah satu titiknya ya. Bisa 6,0 dimasukkan ke sini, nanti ketemu A-nya, atau bisa 2,0 kita masukkan sini. Saya pilih 2,0 ya, yang angkanya lebih kecil ya. Yuk kita substitusikan 2,0 untuk mencari nilai A. Berarti X-nya 2, Y-nya 0, kita ganti itu ya. Maka 0 sama dengan min 2 kuadrat, itu berarti min 4, ditambah 4 kalikan 2, 8 ya. 8A dikurangi 6A. Maka jadi 4, 2A, maka A-nya adalah 2. Oke, maka persamaannya ketemu ya, Dek. Y sama dengan min X kuadrat. A-nya 2 ya, 4 kalikan 2, 8. Berarti ditambah 8X dikurangi 12. Inilah persamaan kurvanya. Oke. Terus kita mencari yang ini, persamaan garisnya. Lah dia kan melalui titik 6,0 ya, sama saja 6,0 kita substitusikan untuk mencari nilai M-nya. Berarti MX min Y sama dengan 12 disubstitusi oleh titik 6,0. Yuk, X-nya 6 ya. Berarti 6M dikurangi 0 sama dengan 12. Maka 6M sama dengan 12, maka M-nya adalah 2. Nah, persamaannya ketemu lagi, maka jadinya gimana? 2X min Y sama dengan 12. Oke ya guys, atau berubah menjadi Y sama dengan 2X min 12. Nah, terus apa lagi nih? Kita mencari titik potongnya ya. Kalau mencari titik potong, itu artinya kan kayak gini. Y1 sama dengan Y2 ya. Maka ini adalah kurvanya Y1. Ini berarti yang persamaan garisnya Y2. Atau kebolak-balik nggak apa-apa ya. Berarti jadi gimana? Min X kuadrat 8X min 12 sama dengan ini 2X min 12 ya. Maka jadi ini pindah ruas ke sana aja ya. Ini ke sana ya, pindah ruas ya. Maka jadinya X kuadrat ini min 8, jadinya min 6X, ini sana plus 12, habis ini ya. Sama dengan 0. Oke, maka X sama dengan X min 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, X sama dengan 6. 6,0 jelas ya, ini udah ada nih 6,0. Ya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. X-nya boleh kita masukkan ke persamaan kedua atau boleh kita masukkan ke persamaan ke satu. Kita masukkan ke persamaan 2 aja ya, karena yang lebih simpel ya. Kan nih, 6 kalikan 2 itu kan 12. 12 kurangi 12, 0. Oke, kita cari yang ini. Berarti Y-nya itu berapa? X-nya 0. Maka Y-nya adalah min 12. Inilah titik potong yang kita cari, Dek. Berarti ini adalah 0, min 12. Paham ya maksudnya ya, soalnya ya. Oke, pertanyaannya berapakah nilai X dikurangi Y? Maka 0 dikurangi min 12, ini hasilnya berapa? Hasilnya 12. Oke ya guys, jawabannya adalah D. Oke, terima kasih anak-anak hebat atas perhatiannya. Silakan klik subscribe dan loncengnya, dan pilih-pilih lagi ya video pembahasan soal lainnya. Semangat belajarnya ya, semoga kalian semuanya sukses.